bertengkar. Bagai disambar petir di siang hari yang cerah, Roland benar-benar syok. Bahkan sekarang dia terlihat seperti orang dihantui mimpi buruk. Bagaimana tidak, ia dipaksa mengundurkan diri dari perusahaan. Dia dipaksa menjual sahamnya untuk membayar uang perusahaan yang dia pakai dengan suka hati. Roland pulang ke mansion dengan kondisi kepala yang rasanya ingin pecah. Sungguh, kali ini dia benar-benar sudah tidak tahu harus melakukan apa. Dia memasuki kediaman megah keluarga Harrison dengan wajah lesu dan tidak bersemangat. Sungguh sekarang dia seperti manusia tanpa nyawa. Ternyata ada Anna yang duduk di sofa dan tampak sibuk dengan ponselnya. Dia sedang melihat gambar tas keluaran terbaru dengan merek terbaik. Sepertinya ini akan sangat sempurna jika aku yang memakainya. Dia bermonolog sendiri sambil menatap penuh rasa bangga pada tas branded itu. Astaga, cincin berliannya benar-benar indah. Dan ini akan jauh lebih indah jika melingkar jadi manisku, ucapnya lagi sambil menatap jarinya yang sudah dilingkari sebuah cincin. Selamat datang tuan. Anna tersentak saat dia mendengar suara seorang pelayan menyambut kedatangan suaminya. Seketika bibirnya menunjukkan senyum bangga karena sekarang dia akan bersikap manis pada pria itu. Dia akan merayunya, memberikan pelayanan terbaik agar apa yang dia mau diberikan oleh Roland. Sikap manis yang selalu dia tunjukkan jika seperti saat pertama kali dia merayu pria itu. Anna berdiri dan segera menghampiri Roland yang menyerahkan tas dan juga jasnya ke pelayan. Dia juga melepaskan jam tangan kemudian melanjutkan langkahnya. Saat yang sama, Anna segera muncul dengan sikap manja dan manisnya. Dia membentangkan tangan hendak memeluk Roland. Tapi karena masalah hidupnya sedang rumit, pria itu hanya membalas dengan tatapan datar. Karena saat ini hidupnya benar-benar dalam sebuah masalah. "Hei sayang, ada apa denganmu?" tanya Anna. Dia merasa keheranan ketika menyadari sikap tak acuh Roland. Biasanya jika dia bersikap manis seperti ini, pria itu akan langsung memeluknya lalu menawarkan barang-barang mewah. Tapi kali ini dia bersikap sangat aneh, bahkan sampai menyingkirkan tangan Anna dari lengannya. "Kamu tidak ingin melukku?" tanyanya dengan penuh keheranan. "Menepilah Anna, saya sedang tidak ingin ganggu," ucap Roland dan pergi begitu saja meninggalkan Anna, disusul oleh pelayan dari belakang. Sedangkan Anna tampak geram sendiri. Dia menatap kesal pada punggung pria yang kini semakin menjauh darinya. "Dasar tua bangka, tidak tahu diri. Masih untung aku mau menikah denganmu, bodoh," geramnya yang tampak ingin memukul pria itu dari belakang. Tapi karena hari ini dia mengingat sesuatu, maka Anna harus bersikap baik. Dia harus merayu dan menunjukkan keseksiannya. Hanya dengan begitu Roland mau memberikan apa yang dia inginkan. "Sayang," panggil Anna. Dia berlari kecil menyusul Roland yang sudah menaiki tangga. Setibanya di kamar, Roland duduk di pinggir kasur. Dia melepaskan kancing lengan kemejanya dengan tatapan kosong seperti manusia yang memiliki banyak beban. "Sayang, kamu ini kenapa?" tanya Anna. Dia menyusul duduk di samping pria itu, mengusap lengan Roland dengan lembut dan berusaha menarik perhatiannya. "Kamu mau makan malam apa?" Namun lagi-lagi tidak ada jawaban dari mulut pria itu. Bahkan dia bersikap seolah tidak ada Anna di sana. Karena diabaikan, Anna menjadi kesal. Sebenarnya dia merasa kesal dan geram, tapi tidak mungkin juga melampiaskan pada saat seperti ini. Pelan-pelan Anna meraih ponsel. Dia membuka sebuah website yang berisi barang-barang branded. "Sayang, cincin ini bagus sekali. Aku ingin memilikinya. Ini terbatas hanya untuk 10 di dunia. Boleh aku membelinya?" Dia menunjukkan layar ponsel ke arah Roland sambil menggandeng lengan pria itu dan kepalanya disandarkan di pundak Roland. "Tidak mahal, hanya sekitar $9.000 saja." Anna tersenyum sambil mengusap-usap lengan Roland. Sedangkan pria itu sendiri mulai menyadari jika sekarang Anna sedang merengek padanya. Dia menatap layar ponsel menunjukkan sebuah cincin yang sangat indah. Roland menarik nafas dengan pelan. Dia berusaha untuk menahan diri agar tidak melampiaskan kemarahannya saat ini. Pelan-pelan pria itu menjauhkan kepala Anna dari pundaknya lalu menarik tangan istrinya itu agar menjauh. "Saya tidak memiliki uang sebanyak itu, Anna. Untuk sekarang cobalah berhemat," ucapnya yang sudah mulai tidak sabar. Menjadi penolakan yang diberikan pria itu, Anna sebagian merasa geram. Bola mata itu membulat menunjukkan kemarahan. "Ada apa denganmu?" Sentaknya sudah tidak bisa berpura-pura. "Aku hanya minta dibelikan cincin ini, harganya tidak mahal." Roland menatap Anna dengan tajam. Tiba-tiba saja amarah yang berusaha dia tahan tidak dapat diredam lagi. "Kau sendiri yang mengatakan akan memberikan apapun yang kuinginkan. Lalu kenapa sekarang kau menolaknya?" Anna berdiri, menatap penuh kecewa pada pria yang merupakan suaminya itu. "Kak, Anna!" Sentak pria itu sudah mulai rasa geram. Dia baru saja mengeluarkan dari perusahaan dan namanya dicoret dari kepemilikan saham. "Bisa tidak? Kali saja kamu tidak menghambur-hamburkan uang. Setiap hari kamu mintanya transferan dan sekarang minta barang yang harganya selangit." Roland benar-benar marah. Dia melampiaskan kesalahannya saat di kantor tadi karena sungguh dia sudah tidak tahan lagi. "Sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu tahu itu?" Dia mekik penuh amarah. "Jadi jangan minta barang-barang mahal lagi." Mendengar ucapan pria itu, Anna mengurutkan keningnya.
Dia memandang Roland yang kini sudah bernafas dengan memburuk. "Maksudmu?" tanyanya dengan bisikan mata dan menatap pria itu penuh curiga. Apa dia sudah tidak sekaya dulu lagi? Roland mendesah pasrah. Dia mengusap wajahnya dengan kasar sambil menggeram. Kesalnya yang sudah tidak dapat menahan diri lagi. Pria itu dengan semua masalah dalam kepalanya kini duduk di pinggir kasur sambil meremas rambut dengan kuat. "Roland, ada apa?" Perasaan Anna semakin tidak karuan melihat ekspresi dan kondisi Roland. Dia tahu ada sesuatu yang buruk terjadi. Saka melakukan audit mendadak dan dia tahu uang perusahaan yang kupakai. Hah? Anna tidak mengerti kenapa pria ini justru bersikap jika Saka jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Bukankah pemilik Harris Group adalah dia? Perusahaan memaksaku untuk keluar dari daftar pemilik saham dan aku dipecat. Apa? Anna menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar belum bisa memahami ucapan pria itu. Bagaimana bisa kau dikeluarkan? Bukankah kau adalah putra pemilik Harris Group? Kau putra tunggalnya, kan? Roland menggelengkan kepala. Selama ini dia sudah membohongi Anna, mengaku-ngaku sebagai putra tunggal dari keluarga Harrison. Dia menjanjikan banyak hal pada Anna sehingga wanita itu mau bersama dengannya. Dulu mendiang ibu Saka mengatakan jika dia mati, maka seluruh harta warisan akan jatuh ke tangan Roland. Namun secara diam-diam, sebelum menghembuskan nafas terakhir, wanita itu mengganti nama ahli waris kepada Saka. Dan semua kekayaan keluarga Harrison jatuh ke tangan pria itu. Ahli waris keluarga Harrison bukan aku, tapi Saka. Bola mata Anna membelalak sempurna. Dia benar-benar syok mendengar kabar seperti ini. Jadi yang kaya itu Saka, bukan Roland. Astaga, Roland berhasil mengelabui dirinya. Putri tunggal keluarga Harrison adalah mendiang ibu Saka. Dan aku bukan siapa-siapa. Sekarang Saka benar-benar membalaskan dendamnya. Sungguh, kebenaran ini sangat menghancurkan hati Anna. Dia tidak sanggup dengan kenyataan di mana dirinya salah mengambil langkah. Selama 3 tahun bersama Roland, dia tidak pernah tahu kebohongan yang disembunyikan pria itu. Karena hanya sibuk berburu barang branded dan mahal. "Jadi, kau ini miskin?" tanya Anna yang sudah mulai merasa jijik pada pria itu. Roland mendesah kecil. Dia bahkan tidak tahu harus menjelaskan seperti apa. "Aku ketahuan korupsi untuk memenuhi kebutuhanmu, sialan," ucap Roland dan menatap Anna dengan penuh amarah. "Kau terlalu banyak permintaan sampai aku harus menggelapkan uang perusahaan. Jadi, sekarang kau menyalahkanku?" Anna tak kalah galak. Dengan mata nyalang dia menatap Roland. "Jelas kau dan gaya high classmu sudah menguras habis uangku." Anna benar-benar merasa harga dirinya rusak karena sekarang pria ini benar-benar menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi. Dia menggelengkan kepala dengan kedua tangan yang bersedengkap di depan dada. Lalu, bibir penuh yang selalu berlapis lipstik merah itu tersenyum sinis. "Seharusnya aku yang marah, Roland. Kau bohongiku. Seharusnya aku menikah dengan Saka, bukan dengan pria miskin tidak punya apa-apa sepertimu, sialan," umpatnya dengan kasar. Tidak peduli jika pria itu merupakan suaminya. "Lebih baik aku mengejar Saka daripada pria gembel sepertimu," sambungnya lagi dengan amarah menggebu-gebu. "Oh, jadi ternyata kau masih mencintai Saka?" "Iya, hingga detik ini aku masih mencintainya." Mendengar kejujuran itu, Roland tertawa sinis. Dia merasa kecewa luar biasa seketika hatinya hancur dan remuk. "Kau pembohong, biadab, brengsek, miskin!" Anna menjerit histeris. Dia memaki Roland yang sudah emosi. Plak! Seketika sebuah tamparan melekat di wajah Anna, hingga tanda jari tercetak jelas di kulit pipinya yang putih. Anna terdiam layaknya sebuah patung. Detik kemudian dia merasa nyeri di pipinya. Dia menatap Roland yang kini juga dihantui amarah. "Wanita tidak tahu diuntung. Setelah hartaku habis, kau campakkan aku begitu saja. Dasar jalang." Kali ini Roland yang memekik, kesabarannya habis dan sekarang dia benar-benar tidak akan memberikan Anna ampunan. Anna menyentuh pipinya. Iris berwarna abu-abu itu sudah terlihat berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dia mendapatkan kekerasan seperti ini. Dia berbalik lalu pergi dengan berlari kecil dan meninggalkan Roland begitu saja. Pria itu mendesak kesal. Dia kembali duduk dan meremas rambut belakangnya dengan kuat. "Saka, kau anak durhaka," geramnya. Karena benar-benar tidak tahu harus melampiaskan kemarahan ini kemana. Saka benar-benar berhasil menghancurkan hidupnya dengan perlahan. Dia pintar menggunakan para pemimpin perusahaan untuk menendang Roland keluar. Sementara dia menikmatinya dengan santai. And I pray, I believe in the better days.